Kita lanjut ke nomor 3 dari UTS 2 Fisika Dasar 2 tahun lalu. Kali ini tentang gelombang elektromagnetik. Jadi di sini kita punya medan listrik dan medan magnet dari suatu radiasi elektromagnetik berturut-turut seperti ini perumusannya. Jadi kita punya medan listriknya seperti ini. E sama dengan EM J, berarti arah medan listriknya ke sumbu J, ke sumbu Y ya berarti. Kemudian kita punya B-nya. B-nya ke arah, nggak tahu nih ya. Kita nggak tahu B-nya ke arah mana, karena cuma tahu vektornya ada aja, BM aja gitu. Tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu. Oke, nanti kita punya juga intensitas radiasi I ya. I sama dengan 15 pi watt per meter kuadrat. Kayak gini. Oke, ini yang kita tahu ya. Jadi fungsi medan listriknya, fungsi medan magnetnya, dan intensitasnya I. Sekarang kita akan lihat ke yang nomor A. Jadi tentukan arah vektor pointing dan arah vektor BM. A. Oke. Arah vektor pointing ya. Jadi vektor pointing itu adalah vektor yang menunjukkan perambatan energi gelombang. Jadi dia merambatnya kemana gitu. Ya, itu kata kuncinya. Dia merambat kemana. Jadi arah vektor pointing itu sama dengan arah rambat. Kayak gitu ya. Arah rambat gelombang. Dan kalau kita lihat dari rumus ini nih, Kx min omega T, Kx min omega T. Ini berarti kemana? Ke sumbu X positif. Ya, ini arah vektor pointingnya. Ke arah sumbu X positif. Mengingatkan kembali, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, Kx min omega T atau omega T min Kx, ini berarti Kx positif. Karena ini beda nih tandanya. Yang ini positif, ini negatif. Ini plus, ini minus. Sedangkan kalau yang kayak gini nih, sama-sama plus, atau sama-sama minus kayak gini, ini Kx negatif. Arah rambatnya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini arah vektor pointing kita ke sumbu X positif. Kemudian lanjut, kita akan cari arah vektor BM ya, atau alias cari arah medan magnetnya kemana. Oke, kita pakai aturan ini. Jadi kita pakai aturan bahwa arah E di cross dengan arah B harus sama dengan arah rambat. Nih, ada aturan kayak gini ya. Arah E cross arah B harus sama dengan arah rambat. Untuk menggunakan rumus ini kita perlu seperti ini ya. Kita harus bisa cross produk soalnya. Oke, jadi di sini arah E cross arah B. Kita ikutin ya. Arah E kita kemana? Ke sumbu Y positif. Jadi J ya. Sesuai yang di soal aja. Jadi arah E-nya itu J. Cross arah B yang kita nggak tahu. Arah rambat kita ke X positif. Berarti kemana? Ke I. Dari sini nanti kan dapat arah B-nya. Arah B-nya berarti supaya J cross something jadi I, haruslah ini jadi K. J cross K sama dengan I. Jadi arah B kita itu K. Alias sumbu Z berarti ya. Ini arah B-nya. Jadi arah BM-nya itu sumbu Z. Kayak gitu. Dan dengan kata lain nanti BM kita bisa dituliskan sebagai berikut. BM sama dengan BM tambahin vektor K. BM sama dengan BM dikali vektor K. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Yang B adalah tentukan besar nilai si EM dan si BM. Jadi ini ya, amplitudo si medan listrik dan medan magnetnya berapa besarnya. Dapat dari mana? Dari intensitas. Kita tahu intensitas ya adalah vektor pointing rata-rata ya. Dan ini nanti rumusnya I sama dengan S average. S vector pointing rata-rata. Ini rumusnya E kuadrat RMS dibagi dengan mu 0C. Seperti ini. Terus seperti biasa, hubungan antara RMS sama maksimum itu adalah akar 2. Akar 2 dikuadratin nanti jadi muncul 2. Ini jadi setengah nanti. E kuadrat maksimum per 2 mu 0C. Kayak gini. Ini hubungan antara I dengan EM kuadrat. Jadi nanti kita akan peroleh, kalau mau cari EM tinggal pindah ruas terus diakarin. Ya, jadi ini akar 2 mu 0 IC. Ya, 2 mu 0 IC. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Ini konstantanya udah di-list di sini ya. Mu 0-nya yang ini. I-nya yang ini nih 15 pi. Di soal ada C-nya yang ini. Nanti kita akan dapat, bisa dihitung, dapatnya nanti gini, 60 pi volt per meter.
ini EM-nya. Ini medan listrik maksimumnya. Kemudian cari BM. Gimana caranya? Pakai hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Apa itu? E sama dengan C kali B. Ya, medan listrik sama dengan C dikali medan magnet. Untuk gelombang elektromagnetik seperti itu. Jadi nanti kalau mau cari BM, tinggal EM per C berarti ya. EM dibagi C. EM-nya udah dapet yang ini, C-nya pakai konstanta yang ini. Nanti bisa dicek dapat 2pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Ya, ini BM-nya. Jadi jauh lebih kecil. Selalu lebih kecil daripada E. Oke, masuk yang C. Jika radiasi tersebut melewati polarisator dengan sumbu transmisi 60 derajat terhadap sumbu Y, tentukan amplitude medan listrik setelah melewati polarisator. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini contohnya kayak gini nih, kita punya radiasi gelombang elektromagnetik kita. Itu intensitasnya awalnya I, kemudian masuk ke polarisator dengan sudut theta 60 derajat ya. Maka nanti keluar intensitasnya berubah jadi I aksen. Ya, seperti itu. Atau kalau nanti si cahaya pertama ini I punya medan listrik EM, berarti nanti setelah kau jadinya EM aksen. Kayak gitu ya, mereka punya hubungannya nanti. Nah sekarang kita tahu dari hukum Malus ya, dari hukum Malus kalau cahaya terpolarisasi intensitasnya I melewati polarisator dengan sudut theta, maka setelah keluar akan menjadi I aksen yang adalah I cos kuadrat theta. Ya, ini hukum Malus ya. Jadi ini udah terpolarisasi nih. Tahu dari mana udah terpolarisasi? Dari sini. E-nya arah spesifik arah Y. Medan listrik kita spesifik arah sumbu Y. Jadi udah terpolarisasi. Terpolarisasi masuk ke polarisator dengan sudut theta ya. Jadi sudut antara si E-nya dengan si polarisatornya adalah 60 derajat. Nanti dapatnya I aksen sama dengan I cos kuadrat theta. Kayak gitu. Dikali dengan cos kuadrat theta. Seperti itu ya. Nah, ini untuk I. Nah, kalau untuk E gimana? Untuk amplitude medan listrik gimana? Karena ditanya adalah amplitude medan listriknya. Nah, lihat dari rumus I. Dari rumus I terlihat bahwa I itu selalu sebanding dengan EM kuadrat. Ya. I sebanding dengan EM kuadrat. Sisanya konstanta. Sehingga kalau mau cari EM, itu dia sebanding dengan akar I. Kayak gitu. Ya. Jadi ini rumus ini kan intensitas nih. Kalau mau diubah ke amplitude medan listrik, berarti yang sebelah kiri jadinya nanti E aksen M ya gitu. EM aksen ini sama dengan EM akar-akarnya akar I. Diakarin jadinya cos theta. Kayak gitu. Nah, dapat rumus kayak gini jadi EM aksen sama dengan EM cos theta. Jadi masukin ya EM-nya 60 pi, theta-nya 60 derajat. Ini sangat gampang, dapatnya 30 pi volt per meter. Kayak gitu. Jadi ternyata setelah keluar dari polarisator, amplitudenya jadi setengah kalinya. Sedangkan intensitasnya jadi setengah dikuadratin seperempat kalinya. Kayak gitu. Itu hubungan antara intensitas dan amplitude medan listrik. Ya, jadi kalau kalian udah tahu hubungannya sangat mudah untuk mencarinya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini bantu kalian terutama dalam topik gelombang elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.